Ya, selamat datang di channel infrastrukturku, di mana di channel ini aku bakal bahas berbagai macam hal tentang bangunan dan segala macam hal yang berhubungan dengan infrastruktur. Untuk channel ini targetnya ini adalah orang awam, ya supaya mereka itu nggak buta-buta amat tentang hal bangunan ataupun infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan target utamanya itu bukan orang-orang yang sudah ahli di bidang bangunan ataupun infrastruktur. Karena di channel ini gue pengen gak ada perhitungan yang rumit yang membuat orang-orang itu males untuk belajar. Di sini gue pengen semua itu santai. Oke, di video gue kali ini gue pengen bahas tentang beton. Dan harusnya udah pada tahu lah ya tentang beton itu sendiri. Dan gue harap lu udah pada nonton video gue tentang pengenalan beton. Dimana di video itu gue bahas tentang sifat-sifat beton, dan di video ini gue pengen bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari beton. Oke, kita mulai dari kelebihan beton dulu. Untuk kelebihan beton yang pertama, yaitu kekuatan beton ini bisa diatur cuy. Jadi bagi lo yang belum tahu, parameter kekuatan beton itu adalah FC prime dan K biasanya. Contohnya gini, misal gue punya benda X kilo, dan gue punya beton, dan pendesain itu harus bisa merencanakan beton itu cukup kuat untuk menahan beban tersebut. Cukup dalam hal ini sangat penting, karena kita harus mendesain itu nggak kurang dan nggak berlebihan banget. Misalnya gue punya benda dengan berat 100 kilo, dan gue harus merencanakan beton ini kuat menahan beban 100 kilo, dan gue harus merencanakan sekitar 110 atau 120. Dan gak boleh kurang ya pastinya. Dan gak boleh berlebihan banget, karena berlebihan itu pasti boros, dan boros itu pasti berhubungan dengan uang. Nah, untuk kelebihan yang kedua, beton itu mudah dibentuk. Kalau lo ingat, beton itu biasa disebut dengan batu cair. Di mana batu cair ini ada maksudnya, di mana beton ini cair saat belum kering dan menjadi batu saat udah kering. Misal lu pengen nyetak beton ini tabung gitu, ya jadinya bakal tabung gitu. Lu pengen nyetak kotak, ya bakal jadi kotak gitu. Karena itulah sifat benda cair. Dan untuk kelebihan yang ketiga, beton ini cenderung lebih tahan api dan air dibandingkan dengan material lain. Tapi di sini harus gue pertegas ya, di sini cukup aja gitu. Karena kalau lama-kelamaan juga bakal rusak. Dan berdasarkan artikel yang gue udah baca, misal gue punya beton dengan kuat tekan 20 MPa, dan beton itu gue panasin, di api yang panasnya itu sekitar 110 derajat gitu, atau 100 derajat lah, beton itu masih oke-oke aja. Tapi maksimal kekuatan beton itu saat 250 derajat. Kalau udah 300, ya kekuatan tekanan ini bakal lama-lama menurun gitu, 19, 18, dan seterusnya. Bahkan beton ini bisa menahan suhu 1000 derajat Celcius dalam 1 jam. Kalau udah lebih, dia bakal retak-retak dan bakal hancur. Tapi menurut gue ini oke banget ya, karena masih ngasih waktu gitu. Jadi penghuni ini masih bisa selamat. Dan untuk kelebihan yang keempat, beton ini kuat dalam memikul beban tekan. Ya kalau lu lihat video gue sebelumnya, ini merupakan sifat dari beton ya. Kalau lu tekan ini, beton ini oke loh. Dan kalau lu tarik, dia bakal lemah banget. Bakal cepat hancur gitu. Misalnya beban tekan ini pada kolom atau tiang di rumah lu. Dan kalau tarik, biasanya ini berada pada tali jembatan yang biasa di jembatan gitu. Ini memikul beban tarik kabel-kabelnya. Karena itu kabel-kabel pada jembatan ini biasa terbuat dari baja, bukan terbuat dari beton. Nah, untuk kelebihan yang kelima, beton ini untuk perbaikannya cukup mudah, tapi tergantung situasinya ya, nggak semuanya gitu. Tapi umumnya, misalnya pada dinding terjadi keretakan, ya masih bisa ditambal gitu, karena sifat beton ini cair. Untuk kelebihan keenam ini kelebihan yang paling disenengin orang nih, karena kelebihannya itu yaitu biaya pembuatannya murah cuy. Lebih murah dibandingkan baja dan kayu. Karena terbuat dari pasir dan kerikil serta semen. Untuk masalah pasir dan kerikil ini banyak banget di Indonesia ya, jadi murah gitu harganya. Tapi yang sedikit eksklusif ini adalah semen, yang harganya agak mahal. Tapi perbandingan semen itu paling sedikit ya digunainnya. Dan untuk kelebihan yang ketujuh, beton ini cenderung awet. Kenapa? Karena nggak terlalu terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Coba lu bandingin aja misal sama baja. Baja nih, kalau kena air,
dia akan bereaksi gitu, air plus udara akan membuat korosi atau karat gitu di bajanya. Tapi beda sama beton. Beton ini cenderung kuat gitu terhadap lingkungannya. Ya walaupun lingkungannya korosif, itu bisa dikasih solusi gitu, yaitu merubah komposisi dari jenis semennya. Karena banyak nih tuh jenis semen yang punya fungsi masing-masing, Portland 1, Portland 2, dan seterusnya. Nah, terus gimana bang kalau betonnya pakai tulangan? Nah, solusinya selain pakai semen yang berbeda, kita biasanya menebalkan tebal selimut dari betonnya. Tebal selimut itu yang mana bang? Jadi tebal selimut dari beton ini adalah jarak dari tulangan ke daerah terluar dari beton tersebut. Jadi intinya semakin korosif atau biasa di daerah pantai, maka selimut beton itu akan semakin tebal untuk melindungi baja dari korosi gitu. Dan untuk kelebihan yang ke-8, perawatan untuk beton itu cenderung lebih mudah gitu. Karena jarang dilakuinnya. Contohnya nih, biasanya disebut dengan metode curing. Contohnya yaitu menutup beton atau membungkus beton dengan plastik. Pasti pada bingung kan lu, untuk apa gitu tujuannya? Misal gue punya plat beton gitu. Di sini plat betonnya udah mulai mengeras. Nggak baru-baru banget gitu, nggak masih cair banget. Biasanya dirawat dengan cara membungkus beton pakai plastik. Tujuannya supaya apa? Supaya air-air yang di dalam beton itu nggak terlalu cepat menguap. Emang kenapa bang kok terlalu cepat? Biasanya kalau air di dalam beton itu terlalu cepat menguap bisa menyebabkan retak-retak pada beton. Dan hal tersebut bisa menurunkan kualitas dari beton tersebut. Ya mungkin segitu dari gue tentang kelebihan dari beton. Dan kita bakal lanjut ke kekurangan dari beton. Nah, yang kekurangan pertama yaitu sifat beton tersebut, yaitu getas. Ya, harusnya lo udah tahu ya kalau di nonton video pengenalan beton. Kalau gue ngomong getas, harusnya lo ingat dengan kerupuk. Jika kerupuk dikasih gaya, pasti langsung hancur gitu karena garing dan nggak alot. Dan itu merupakan kekurangan dari beton yang pertama. Nah, misal gue punya jembatan, di mana jembatan itu benar-benar terbuat dari beton aja, itu bahaya banget karena bisa langsung hancur gitu, bahaya. Nah, antonim dari kata getas yaitu ductile. Nah, beton ini bisa ductile kalau lu kasih tulangan baja. Misal gue punya jembatan dari baja, dan di atasnya ada beban. Ya, baja itu bakal deformasi dulu gitu, bakal berubah bentuk, baru dia hancur. Dan itu bagus banget karena ngasih waktu untuk memberi informasi kalau baja itu bakal melemah gitu atau hancur. Dan untuk kekurangan yang kedua yaitu kuat tarik dari beton ini kecil banget. Lemah gitu kalau ditarik beton tuh. Misal gue kasih gaya 100 kilo pada beton, dengan ditekan, beton itu bakal kuat. Tapi kalau gue 100 kilo ditarik pada gaya yang sama, beton itu bakal hancur. Bahkan gue baca artikel kalau kuat tarik beton itu hanya 9-15% aja dari nilai kuat tariknya. Nah, untuk kekurangan ketiga, lu udah tahu dong kalau beton itu biasa disebut dengan batu cair. Karena sebelum kering, dia cair dan sesudah keras, dia bakal batu gitu, keras. Dan itu merupakan kelebihannya, tapi juga kekurangannya. Misal gue punya beton, bentuknya kotak yang cukup besar, dan gue pengen ubah jadi lebih kecil, itu nggak bisa cuy. Dia bakal rusak, karena sifatnya itu getas, bakal menurunkan kualitasnya kalau lu ubah bentuknya. Dan untuk kekurangan yang keempat, beton itu berat. Tapi kalau lu bandingin dengan baja, contohnya gini dah. Misal gue punya beban 100 kilo, dan beban 100 kilo itu bisa ditampung oleh beton dengan ukuran 50 x 50 cm. Dan itu volumenya gede dong. Dan yang pastinya itu berat. Nah, lu bandingin sama baja. Misal dengan beban 100 kilo, baja itu cuma butuh 20 cm x 20 cm dan itu volumenya lebih kecil. Otomatis lebih ringan dong. Tapi baja juga lebih mahal. Nah, untuk kekurangan kelima itu pekerjaannya ini harus teliti. Kenapa? Karena beton itu merupakan campuran dari beberapa material, di mana nyampur itu nggak gampang untuk mencapai kekuatan tertentu. Misal gue punya beton kubus 20 MPa, nah ini biasanya nggak tepat bener-bener 20 MPa gitu, bisa kurang dikit aja. Misal gue pengen ngebangun rumah, di mana rumahnya ini pakai beton, gue harus tes 5 sampel, di mana 5-5-nya ini harus pas gitu. Misal gue pengen bikin 20 MPa, gue tekan 20 MPa. Kalau 4-nya oke dan 1-nya gagal, ya artinya
campuran beton ini nggak diterima gitu, gagal. Dan untuk kekurangan beton yang keenam yaitu punya daya pantul suara yang besar. Misal lu punya rumah yang terbuat dari beton, dan lu ngomong biasanya itu bakal mantul lagi dan bakal sedikit keluar dari telinga orang yang ada di luar rumahnya. Dan untuk kekurangan selanjutnya yaitu kekurangan ketujuh, yaitu waktu pengerjaan beton ini lama dibandingkan dengan baja. Kenapa? Karena ngecor, ngaduk gitu. Kalau baja kan tinggal beli jadi. Apalagi beton bertulang gitu. Wah, ini sih tambah lama. Karena apa? Bertulang. Tulangan terbuat dari baja. Biasanya tulangannya ini ditekuk-tekuk, dipotong, terus diikat. Nah, ini ketiga-tiganya ini yang bikin lama. Dan untuk kekurangan yang kedelapan yaitu perlu backcasting. Backcasting itu apaan, Bang? Jadi backcasting itu adalah penahan sementara untuk beton sebelum beton itu kering. Ya lu tahu sendiri lah, batu cair itu biasanya disebut beton. Cair karena belum kering gitu. Nah, backcasting ini biasanya terbuat dari kayu atau papan gitu. Nah, biasanya backcasting ini bakal dibuat dengan sesuai keinginan gitu yang direncanakan. Dan biasa diikat gitu dengan kayu-kayu lain. Dan baru udah diisi coran. Dan backcasting ini mahal karena terbuat dari kayu. Ya kan bisa pakai kayu yang murah, Bang. Ya iya, tapi kalau betonnya berat, papannya otomatis tebel. Makin tebel, makin mahal. Nah, untuk kekurangan yang ke-9, yaitu beton itu bisa menyusut. Misal backcasting ini 20 cm 20 cm lah lu pengen bikinnya. Terus lu cor, lu isi. Tapi jadinya itu bakal 19, sekian dan 18, sekian. Dan itu kekurangannya gitu. Tapi masih ada solusinya yaitu menggunakan semen khusus yang nggak bikin susut gitu. Dan untuk kekurangan selanjutnya yaitu beton ini sensitif terhadap perubahan suhu. Misal lu ngebangun rumah, ngecor ini pagi-pagi nih bikin adukannya, dimana udara itu sejuk, dingin, apalagi kalau hujan. Tapi kalau pas keringnya itu siang-siang, yang dimana itu cuaca panas banget, biasanya beton itu bakal retak-retak gitu. Karena airnya itu terlalu cepat menguap. Dan untuk kekurangan yang terakhir yaitu beton ini mudah menyerap air. Walaupun sebenarnya sih cukup tahan ya menurut gue ya, tapi nggak dalam waktu yang lama. Contohnya gini dah, misal gue punya beton yang bentuknya tabung, dan beton itu terus-terusan kena air, ya lama-lama air itu makin menyerap dan menurunkan kuat tekan dari beton tersebut. Dan itu merugikan gitu. Apalagi kalau betonnya ini ada bajanya gitu di dalam, ada tulangannya. Ditambah deket laut. Wah itu sih tambah parah, bisa karat coy bajanya. Dan ini bisa merusak kekuatan beton tersebut. Nah, biasanya solusinya itu di kamar mandi nih atau di WC, biasanya dindingnya itu dilapisi oleh keramik. Jadi airnya itu langsung ngalir gitu ke bawah, karena ketahan oleh keramik. Oke, mungkin segitu aja video gue tentang kelebihan dan kekurangan dari si beton ini. Harusnya lu udah oke dan paham lah ya.